Hai guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita tetap akan bahas sambungan dari video sebelumnya, yakni bahasan berkaitan dengan halal industri. Nah, tapi kalau di video sebelumnya kita membahas halal food, tapi pada video kali ini kita akan bahas klaster yang lain, yakni halal tourism in Indonesia. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sama seperti di video sebelumnya, dunia menganggap Muslim atau orang-orang yang beragama Islam itu sebagai pangsa pasar karena fanatisme agama di dalam agama Islam itu membuat adanya lifestyle yang unik. Nah, gitu teman-teman. Sehingga itu bisa dikelompokkan dan bisa menjadi pangsa pasar. Jika dilihat dari lifestyle atau habit orang-orang Muslim itu sekitar 2,2 triliun. Nah, gitu. Kalau di bidang keuangan 2,5 triliun US dollar. Nah, sedangkan halal tourism ini sendiri ini juga termasuk di dalam habit gitu teman-teman, atau lifestyle atau gaya hidup di dalam bepergian. Nah, gitu ya teman-teman, singkatnya bertraveling. Nah, sebenarnya kalau kita membahas halal tourism, nanti teman-teman akan tahu banyak kaitannya juga dengan klaster-klaster yang lain, seperti halnya klaster di makanan minuman misalkan. Nah, gitu ya teman-teman. Itulah kenapa sangat unik halal tourism ini. Di sana nanti akan membahas industri-industri yang berkaitan atau masuk di dalam ruang lingkup pariwisata halal ini. Nah, itulah kenapa di dalam industri halal tetap akan mengacu pada keamanan religiusitas, keamanan mutu atau kualitas, dan keamanan kesehatan atau yang sering kita sebut dengan istilah higienis gitu teman-teman. Nah, itu nanti kajiannya atau yang diteliti atau yang diuji kehalalannya nanti bisa dari sisi manusianya, materialnya, mekanismenya, dan keuangannya. Nah, gitu teman-teman. Oke, halal industri ini jika kita berfokus pada halal tourism atau pariwisata halal, ini di sektor pertumbuhan yang paling hangat tahun 2020 ini mengacu pada wisata ramah muslim yang terkustomisasi. Artinya tempat-tempat wisata yang sebenarnya bukan tempat wisata islami itu nanti akan di custom sedemikian rupa agar dia ramah terhadap orang-orang Islam. Nah, misalkan kalau Mekah, Madinah itu kan kita bisa menyebut itu tempat wisata muslim. Nah, destinasi muslim, tempat tujuan berwisata yang sangat islami. Tetapi jika kita bicara berkaitan dengan pantai, gunung, itu kan nggak ada religiusitasnya sama sekali. Tetapi dia bisa dinobatkan sebagai pariwisata halal ketika dalam pantai itu di sana menyediakan atau adanya infrastruktur berkaitan dengan keagamaan. Misalkan disediakan tempat ibadah di sana, disediakan fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap ibadah orang-orang muslim, misalkan orang-orang Islam. Nah, kayak gitu. Sehingga itulah kenapa tempat-tempat wisata ini perlu di custom atau dipermak, diperbaiki agar mereka menyediakan tempat-tempat ibadah dan mengelompokkan makanan-makanan yang itu sudah terverifikasi kehalalannya. Nah, gitu ya teman-teman. Intinya gitu, customisasi itu menyediakan tempat ibadah yang paling urgent itu. Terus yang kedua, menyediakan dan bisa menjamin makanan-makanan yang disediakan itu
kehalalannya. Nah gitu. Terus yang kedua ada wisata ramah lingkungan. Artinya di dalam wisata itu dia harus peka terhadap ekologi juga. Dia harus peka terhadap lingkungan sekitar. Itulah kenapa di dalam tempat wisata itu atau destinasi wisata itu dia harus ramah terhadap lingkungan. Tidak boleh mencemari lingkungan. Nah gitu teman-teman. Sehingga halal tourism atau pariwisata halal ini dia bisa merangkul terkait dengan mutu atau kualitas dan standar kesehatan. Nah gitu ya. Jadi nggak hanya membahas makanan kita di industri halal ini. Terus yang tiga adalah teknologi untuk umroh. Nah kalau teman-teman tahu umroh ini banyak negara-negara yang sudah mulai menerapkan teknologi. Artinya orang berumroh dan lain sebagainya itu mereka bisa melakukannya hanya by online atau hanya by aplikasi. Nah aplikasi itu nanti bisa mendaftarkan dia dan memberikan tiket sampai ke seperti halnya travel online gitu ya teman-teman. Travel kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teknologi umroh ini mulai dikembangkan tahun 2020 ini oleh pemerintah Arab Saudi. Nanti ada umroh secara virtual. Nah itu juga mulai hangat dibicarakan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada haji umroh, kita nggak perlu ke sana tetapi virtual lewat Zoom gitu, mungkin ya unik juga. Ya nggak tahu benar atau tidak, nanti bisa diterapkan atau enggak ya beberapa tahun lagi kita bisa melihat itu. Tapi ini di dunia ini sudah mulai dikembangkan teknologi secara virtual ini. Itu. Terus yang terakhir wisata pantai halal. Nah inilah kenapa di dalam pantai-pantai itu mulai di custom, mulai dipisahkan, mulai dikelompokkan agar mereka dapat ramah terhadap muslim. Nah menyediakan tempat ibadah, terus mengelompokkan mereka-mereka yang berpakaian minim sehingga bisa tempat itu bisa ramah terhadap muslim. Nah gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya terkait dengan Global Islamic Economic Indicator Score, sama seperti di video sebelumnya kita melihat ini datanya di GIE ini ya teman-teman. Indonesia masuk di dalam peringkat 5 tahun 2019 ini. Nah sedangkan Muslim Friendly Travel atau yang sering kita sebut dengan istilah pariwisata halal atau pariwisata syariah, Indonesia ini menempati urutan keempat teman-teman. Artinya apa? Artinya posisi Indonesia cukup bagus. Nah tapi sayangnya posisi 4 ini tidak didominasi oleh destinasi-destinasi yang ramah muslim, oleh pengeluaran atau kunjungan atau apa ya bahasanya ya, orang-orang yang mau menghabiskan uangnya untuk berwisata ke luar negeri. Tapi sayangnya kita masuk ke 4 besar ini karena didominasi oleh banyaknya penduduk kita yang melakukan haji dan umroh. Nah karena tentu ya kita adalah negara dengan muslim terbesar di dunia, sehingga kuota haji dan umroh di negara kita tentu ya cukup besar juga. Itulah kenapa dan kita dapat menempati urutan 4 ya. Jadi porsi itu diambil oleh haji dan umroh ini, bisa mengerek kita ke posisi 4. Tapi untuk berkaitan dengan destinasi wisata, terus kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat ramah muslim ini kita masih belum merambah ke sana. Jadi kita masih terbatas walaupun kita berada di urutan 4.
Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya pemerintah Jokowi ini sudah mensupport terkait dengan ekosistem industri halal ini. Teman-teman tentu tahu dengan dikeluarkannya undang-undang tentang JPH, terus adanya lembaga pemeriksa halal, adanya Badan Standar Nasional, adanya KNEKS, dan banyak lagi yang lainnya, BPJPH itu, terus ada yang namanya nanti LPPOM, banyak. Itu tentu merupakan bantuan dari pemerintah, dan sehingga regulasi ekosistem industri halal di masa depan nanti bisa terjamin gitu, teman-teman. Sehingga teman-teman perlu menyadari ini, kalau pemerintah Jokowi ini sudah totalitas di dalam menumbuhkan industri halal yang ada di Indonesia. Nah, itulah kenapa pemerintah mendeklarasikan diri untuk ikut andil dalam perhelatan ekosistem industri halal dunia, masuk di dalam halal supply chains. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu, halal tourism ini istilahnya kita nggak mengislamkan atau tidak membuat tempat wisata itu menjadi tempat wisata religius atau tempat wisata Islami, enggak. Tetapi kita hanya mengcustom tempat wisata itu agar mau menyediakan tempat-tempat ibadah dan mau mengelompokkan makanan-makanan halal. Nah, begitu aja sebenarnya. Jadi kita nggak mengislamkan, tetapi hanya mengcustom. Singkatnya gitu ya. Inilah kenapa banyak orang-orang awam mereka pesimis atau mereka tidak suka dengan istilah halal ini, karena mereka secara definisi mereka sudah crash atau tidak paham secara sepenuhnya. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya instrumen hukum syariah pada pariwisata ini sudah ditetapkan oleh MUI, dibuat fatwa nomor 108 tahun 2016. Nah, terkait dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Di situ nanti teman-teman bisa pelajari berkaitan dengan tempat wisata, yang dimaksud dengan halal itu seperti apa. Terus nanti di sana ada hotel syariah itu seperti apa, dan lain sebagainya. Travel syariah itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari itu di fatwa MUI, itu sangat detail. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya perolehan devisa dari sektor pariwisata ini berdasarkan Kementerian Pariwisata tahun 2017 ini mencapai 5% dari PDB, teman-teman. Sedangkan PDB kita sekitar 13.500 triliun. Nah, jadi cukup sedikit ya teman-teman, karena kalau teman-teman tahu pariwisata ini sebenarnya bisa mendongkrak industri-industri yang lain, seperti industri perhotelan, industri makanan minuman, terus industri travel, biro travel, terus dan lain sebagainya. Itulah kenapa seharusnya Indonesia harus bisa memanfaatkan porsi pariwisata ini di masa depan. Nah, gitu singkatnya. Nah, kalau ini data berkaitan dengan pariwisata dunia, teman-teman. Kita nggak akan bahas ini secara mendalam karena tentu waktunya nggak akan cukup nanti. Oleh karena itu kita coba lihat saja di peta ini, teman-teman. Ada posisi Indonesia di sini. Dia memiliki warna krem. Warna krem ini adalah 10 pasar teratas dengan belanja terbesar. Artinya kita masih menjadi konsumen nomor 5 terbesar di dunia. Nah, gitu. Kita masih belum bisa menjadi produsen, atau kita masih belum bisa menyediakan destinasi-destinasi wisata yang ramah muslim. Nah, gitu. Tetapi kita menjadi konsumen
kelima terbesar belanja berkaitan dengan halal tourism ini. Tentu teman-teman tahu belanja ini tentu dikeluarkan oleh orang-orang muslim yang ada di Indonesia untuk haji dan umroh. Hampir semuanya itu rata-rata dari sana, umroh dan haji. Sehingga porsi travel ke Turki, ke Qatar, Uni Emirat Arab, ke Malaysia, ke tempat wisata yang lain untuk bepergian itu hampir kosong, hampir nggak ada. Sehingga kalau kita lihat di halal supply chain, kita sebenarnya nggak mendominasi posisi kita di data ini, teman-teman. Sehingga dana ini sebenarnya perlu mendapat perhatian khusus oleh semua pemerhati. Nah, gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Poinnya apa? Poinnya kita bukan sebagai produsen, tetapi kita hanya sebagai konsumen. Nah, gitu. Nah, kalau ini nilai rantai teman-teman, kalau kita bicara terkait dengan pariwisata syariah atau pariwisata halal, sebenarnya kita nggak hanya bahas destinasinya saja. Karena apa? Karena rantai nilai di dalam pariwisata itu, ketika orang bepergian ke tempat atau destinasi pariwisata, maka dia juga perlu transportasi. Nah, sehingga nilai rantai pada pariwisata ini ada airlines dan transport hub. Nah, gitu teman-teman. Sehingga transportasinya dan penyedia transportasi atau transport hub kayak apa ya? Kayak pelabuhan dan lain sebagainya itu ya harus ramah muslim juga. Terus hotel dan akomodasinya, kalau kita bepergian tentu kita nanti akan membutuhkan hotel. Terus ketika kita bepergian 1, 2 atau mungkin beberapa hari, kita juga perlu makan di tempat tujuan itu. Maka kita juga butuh restoran atau kafe. Nah, tentu nanti kita juga butuh travel dan tour misalkan. Nah, misalkan kayak gitu teman-teman. Lalu untuk industri yang tercakup di dalam nilai rantai ini apa aja? Nanti di dalam destinasi wisata itu tentu teman-teman akan tahu di sana media dan rekreasi, tempat rekreasi itu. Terus kita nanti juga butuh di sana butuh industri makanan dan minuman untuk menyediakan makanan minuman bagi para wisatawan. Terus kita nanti bisa menyediakan mode atau fashion. Nah, jadi nanti kita sebagai oleh-oleh itu bisa ada baju, kaos dan lain sebagainya. Terus nanti ada perhotelan, ada perhotelan yang disediakan di sekitar tempat destinasi itu. Terus industri UMKM sebagai oleh-olehnya, energi terbarukan, dan tentu yang nggak kalah pentingnya yakni keuangan syariahnya atau industri keuangannya itu harus bisa mempermudah para travel muslim. Nah, gitu teman-teman. Terus ada industri pendukung yang dapat menunjang itu yakni industri teknologi, konstruksi, dan training and development misalnya. Artinya apa? Artinya satu destinasi wisata itu nanti dapat mengerek banyak sekali industri-industri yang ada di sekitarnya, sehingga ketika destinasi wisata itu tumbuh, maka industri-industri yang lain juga ikut tumbuh. Nah, gitu ya, ada efek multiplier di sana teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya singkatnya. Nah, kalau teman-teman tahu, ada data yang saya ambil dari master plan yang dikeluarkan oleh Kementerian Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu, ternyata ada data kayak gini yang sebelah kiri nih teman-teman. Top 10 Muslim inbound destination OIC atau negara-negara Islam gitu ya teman.
Nomor satu Arab, Turki, Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko. Nah, Indonesia nggak ada, artinya Indonesia masih belum mampu menyediakan destinasi wisata yang ramah muslim. Yang pertama yang mampu menyediakan adalah Arab, tentu teman-teman tahu di sana ada Mekah. Terus ada Turki, terus Malaysia. Malaysia juga mampu menyediakan tempat-tempat yang ramah muslim. Nah, gitu teman-teman. Untuk bepergian ke tempat-tempat non muslim ini ada di Rusia. Nah, artinya apa sih? Artinya banyak orang-orang muslim yang bepergian ke tempat-tempat non muslim. Nah, mereka rata-rata perginya ke Rusia, Spanyol, Prancis, Thailand, nah, Singapura, Italia, dan lain sebagainya. Di sini posisi Indonesia nggak ada sama sekali. Kita masih belum masuk di dalam halal supply chain berkaitan dengan halal tourism. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena destinasi wisata yang ditawarkan oleh Indonesia yang sudah kedata itu hanya ada 10 yang ramah muslim, teman-teman. Danau Toba, Pantai Tanjung Kelayang, terus ada di Pantai Banten, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur. Nah, teman-teman tahu ya, Candi Borobudur itu kan identik dengan Hindu Buddha, tapi dia dikatakan sebagai pariwisata syariah. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Kita nggak mengislamkan Candi Borobudur, tetapi kita mengkustomisasi agar di dalam Candi Borobudur itu, kawasan itu menyediakan tempat-tempat yang ramah muslim, menyediakan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Jadi kita nggak mengislamkan, teman-teman nggak perlu takut dengan istilah halal atau syariah ini. Oke, nanti ada yang namanya Bromo Tengger, terus ada di Mandalika, Labuan Bajo, Pulau Mahorota dan lain sebagainya, di Halmahera dan Wakatobi. Nah, itu teman-teman ya, itu destinasi 10 yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia ke negara-negara Islam. Kalau teman-teman tahu, ini ada data yang terakhir di bawah ini, negara non IEC, ternyata banyak orang-orang non muslim yang suka traveling ke tempat-tempat islami atau ke negara-negara Islam. Mereka rata-rata berasal dari yang tertinggi itu Cina, Singapura, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka sering bepergian ke negara-negara Islam. Nah, gitu. Terus untuk negara-negara Islam yang sering bepergian traveling ke negara-negara Islam itu wisatawannya rata-rata berasal dari Malaysia dan kawasan Timur Tengah. Nah, datanya kayak gitu teman-teman. Ini data tahun 2018, sumbernya BPS yang saya ambil dari Master Plan. Nah, gitu ya. Oke. Yang terakhir, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor ini tentu akan menjadi nilai tambah teman-teman. Kita nggak perlu takut atau pesimis terkait istilah halal itu ya. Itulah kenapa pemerintah perlu menawarkan dan mengembangkan halal tourism ini. Tentu jika ini terjadi akan banyak devisa yang masuk ke negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak industri yang nantinya akan terseret arus di dalam halal tourism ini. Banyak industri yang tumbuh juga di sana. Adanya multiplier effect. Nah, banyaknya devisa ini tentu akan berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, peluang yang sangat besar ini perlu dimaksimalkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk terus mendongkrak dan memperkenalkan diri di kancah internasional. Selain itu, kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita juga harus ikut andil dong. Kita nggak bisa sepenuhnya terjajah atau menjadi seorang konsumen saja. Kita juga harus masuk di dalam halal supply chain-nya. Oke,
Gitu teman-teman ya. Oke, cukup sekian saja. Saya minta tolong buat teman-teman yang menonton video ini, saya pengen gimana pendapat teman-teman berkaitan dengan pariwisata halal atau pariwisata syariah ini. Nah, nanti kita diskusi ya teman-teman. Saya pengen tahu pendapat kalian satu persatu nanti bagaimana. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.